Tindak legal rakyat sejahtera. Halo teman-teman penambang semua, selamat bertemu kembali. Obrolan kali ini saya ingin menjelaskan mengapa banyak orang-orang yang mengaku aktivis lingkungan tidak mendukung kegiatan tambang rakyat. Memang banyak alasannya ya, tapi ini coba kita berpikir positif ya, supaya kita sebagai penambang juga mengerti kenapa ada pandangan negatif atau tidak ada dukungan yang jelas dari orang-orang yang mengaku penggiat lingkungan ya. Yang nomor satu yang harus kita pahami di mata mereka bahwa penambang rakyat ini diduga atau dituduh sebagai penyebab kerusakan lingkungan. Misalnya deforestasi. Deforestasi itu banyak hutan yang rusak ya karena kegiatan tambang liar ya, yang bisa berakibat pada gangguan kepada satwa liar dan ya kerusakan hutan lah, kira-kira seperti itu. Yang kedua, kegiatan tambang rakyat itu bisa menyebabkan erosi dan sedimentasi. Jadi teknik penambangan yang dilakukan oleh penambang rakyat ini karena belum dilakukan secara terkendali, seringkali menyebabkan pencemaran air, sedimentasi, dan akhirnya merusak ekosistem. Ya, dalam beberapa kasus mungkin ini benar ya. Kemudian kerusakan lingkungan berikutnya adalah pencemaran air dan tanah. Jadi kegiatan pengolahan tambang rakyat itu seringkali membuat sungai jadi kotor, ya kan, sehingga dianggap bisa membahayakan kesehatan manusia, termasuk mungkin ada bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan kerusakan kesehatan manusia dan satwa. Kemudian yang berikutnya adalah kerusakan lingkungan yang menyebabkan ada beberapa lahan sawah, lahan kebun yang seringkali terganggu juga dengan kegiatan penambang rakyat itu. Apalagi kalau selesai kegiatan tidak dilakukan rehabilitasi atau kegiatan bagaimana mengatur kembali supaya setelah ditambang itu menjadi baik kembali. Nah, hal ini terjadi sebenarnya seperti telur dan ayam ya. Jadi penyebabnya terjadinya kerusakan lingkungan kan sebenarnya karena memang tambang-tambang itu belum punya legalitas gitu ya. Sehingga kalau tidak ada legalitas kan tidak ada pengawasan secara resmi atau berkala, tidak ada SOP yang diterapkan secara wajib gitu ya, karena mana ada pertambangan ilegal tapi menerapkan SOP penambangan yang good mining practice misalnya. Jadi akibatnya memang kurang baik untuk lingkungan. Yang kedua ya karena penegakan hukum memang juga kita semua tahu bahwa boleh dibilang lemah dan bahkan kadang-kadang ada keterlibatan dari para penegak hukum dalam pelaksanaan tambang-tambang yang dikatakan ilegal tadi gitu. Tapi dibilang lemah sebenarnya banyak juga penambang yang masuk penjara gitu. Jadi ini menurut saya adalah terjadinya ketidakpastian hukum ya. Masyarakat tidak semangat untuk mengurus izin karena
kadang-kadang izin yang diperoleh juga tidak menjamin kemudahan untuk menambang gitu ya. Kemudian kenapa tambang rakyat ini kurang didukung oleh sebagian orang yang mengaku aktivis lingkungan ataupun sebagian masyarakat juga merasa tambang rakyat ini jelek gitu ya persepsinya. Karena banyak tempat yang terjadi kegiatan tambang rakyat itu menyebabkan konflik sosial. Jadi misalnya antara masyarakat lokal dengan masyarakat penambang yang sebagian besar adalah pendatang, ya seperti di Bombana, di Pulau Buru, di Kalimantan, ada di banyak tempat ya itu memang tidak bisa kita pungkiri ada konflik-konflik. Kemudian kalau kita perhatikan memang kondisi kerjanya itu relatif tidak aman ya, karena tidak ada jarak antar lubang ya kan, jadi risiko kecelakaan kerja kalau kita lihat sampah di mana-mana, ini memang tantangan kita untuk bisa memperbaiki ini. Kemudian menurut kacamata orang-orang ekonomi yang berpikiran jauh, dianggap kegiatan tambang rakyat ini tidak berkelanjutan. Jadi habis ditambang pergi, ya kan, menyisakan masalah, ya kan, atau orang-orang lokal juga tidak ada penguatan atau mendapatkan manfaat yang sesuai, yang proporsional. Yang terjadi banyak misalnya kasus yang sederhana itu pada saat penambangan terjadi itu banyak orang mengambil kredit motor gitu misalnya. Tapi begitu pertambangan terhenti ya semua kredit macet gitu kan. Jadi tidak ada keberlanjutan. Nah, seringkali yang menjadi isu paling seksi ya untuk para aktivis lingkungan ini ketika dia berbicara seolah-olah dia ini penyelamat bumi, penyelamat lingkungan, pahlawan yang sehingga kalau ada kerusakan-kerusakan lingkungan apapun itu diangkatnya menjadi membuat orang-orang yang terlibat itu kesannya seperti pengkhianat atau perusak gitu ya. Padahal itu masih bisa kita diskusikan ya kalau penambang rakyat dianggap sebagai perusak lingkungan. Jadi memang tapi harus kita akui ada kurangnya kesadaran lingkungan terhadap lingkungan itu karena menurut saya ya, pengalaman saya yang terutama karena pendatang. Karena pendatang ini tidak merasa bahwa wilayah tambang itu bukan kampungnya, jadi dia tidak terlalu peduli karena juga tidak terlalu memahami lingkungan di situ. Misalnya sumber-sumber air, terus dampak misalnya dia membuang limbah kemana, akan lari ke sungai mana, masyarakat mana yang akan terpengaruh, ini nggak terlalu dipikirkan. Tapi kalau orang lokal itu biasanya paham tentang itu. Makanya APRI sangat mendorong supaya tambang rakyat ini memang dimiliki oleh masyarakat lokal. Kemudian yang terakhir adalah masalah prioritas perekonomian ya. Jadi masyarakat kadang-kadang ketika melakukan kegiatan tambang ini tidak punya planning. Ya, jadi dia hanya mengejar keuntungan sesaat, keuntungan cepat, setelah itu seperti apa dia tidak pikirkan. Gitu ya. Jadi memang perlu ada perencanaan sehingga ada prioritas kegiatan ekonomi ini bisa berkelanjutan. Nah, ini fakta-fakta yang harus kita akui menjadi stigma negatif terhadap tambang rakyat. Ya, jadi APRI sudah menyadari itu, tapi juga sebenarnya kita punya counter mempunyai fakta yang tidak semuanya membenarkan pendapat mereka ya, pendapat para aktivis lingkungan karena
kita sekarang punya konsep namanya responsible mining community, yaitu bagaimana cara menambang yang bertanggung jawab. Ya, nanti kita akan bahas untuk obrolan berikutnya supaya kita bisa menangkal atau membalikkan tuduhan-tuduhan negatif terhadap penambang rakyat. Ya, jadi teman-teman tolong diingat bahwa ada fakta-fakta yang membuat banyak orang di luar penambang rakyat itu memandang negatif tambang rakyat. Ya, terima kasih untuk obrolan kali ini. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya yang ingin dibahas atau ingin ditanyakan di dalam komentar di bawah ini. Salam tambang. Justru mempersulit rakyat kecil semakin terjepit. Tambang rakyat legal, rakyat sejahtera. Tambang rakyat legal.